selamat datang di Statistika Multivariat. Pada episode pertama, saya akan membahas mengenai regresi linier majemuk atau sering disebut dengan regresi linier berganda. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki soal sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah faktor jam belajar, jenis kelamin, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap IP mahasiswa di kampus. Nah, peneliti tersebut memiliki dugaan bahwa yang pertama, jam belajar berpengaruh positif terhadap nilai mahasiswa, dan yang kedua, mahasiswa dengan jam belajar yang sama, mahasiswa laki-laki cenderung memiliki IP yang lebih tinggi daripada mahasiswa perempuan. Dan yang ketiga, mahasiswa perempuan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki. Marilah kita bantu peneliti tersebut untuk menjawab dugaan yang dimiliki. Peneliti tersebut mengumpulkan data dari berbagai mahasiswa, yaitu data jam belajar, gender, dan IP. Pada kasus ini, gender dikategorikan sebagai 1 dan 0, artinya 1 untuk wanita dan 0 untuk pria. Jam belajar ini satuannya jam per minggu, dan ini adalah IP yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, dikarenakan kita memiliki hipotesis, yaitu pada bagian awal kita harus membangun sebuah hipotesisnya. Mari kita lihat. Nah, berdasarkan soal, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut. Nah, jam belajar berpengaruh positif terhadap IP. Pada dunia statistika, kita dapat membuat hipotesis sebagai berikut. H0-nya itu jam belajar tidak memiliki pengaruh terhadap IP, dan hipotesis tandingannya yang ingin kita capai adalah jam belajar memiliki pengaruh terhadap IP. Kemudian, berdasarkan dugaan yang kedua, yaitu gender berpengaruh terhadap IP, maka kita bangun hipotesis sebagai berikut. Gender tidak memiliki pengaruh terhadap IP, sedangkan hipotesis tandingannya adalah gender memiliki pengaruh terhadap IP. Selanjutnya, dugaan yang ketiga adalah gender dan jam belajar, artinya interaksi keduanya, berpengaruh terhadap IP mahasiswa. Maka kita dapat bangun hipotesis sebagai berikut. Gender dan jam belajar tidak memiliki pengaruh terhadap IP mahasiswa, dan hipotesis tandingannya adalah gender dan jam belajar memiliki pengaruh terhadap IP. Setelah memiliki hipotesis sebagai berikut, maka kita perlu melakukan spesifikasi model. Spesifikasi model atau model regresi model regresi linier berganda. Yang pertama kita lakukan adalah menspesifikasi model. Terdapat dua variabel utama, yaitu variabel jam belajar dan variabel gender. X1 disimbolkan oleh jam belajar, X2 yaitu gender. Nah, yang menarik adalah tipe daripada datanya itu sendiri. Tipe dari jam belajar itu adalah metrik, sedangkan gender itu adalah non-metrik, yaitu kategorik, di mana perempuan adalah 1 dan laki-laki adalah 0. Selanjutnya, terdapat 4 buah parameter dalam model yang akan kita gambarkan sebagai berikut. Nah, modelnya adalah demikian. Berikut ini merupakan spesifikasi model yang akan kita bentuk. Yang pertama itu Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa sebenarnya model yang akan kita bentuk adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 tambah B2 X2 dan B3 X1 X2, di mana B0 nya itu adalah konstanta,
kemudian B1-nya itu adalah parameter variabel jam belajar, B2 itu adalah parameter variabel gender, dan B3 itu adalah interaksi keduanya. Nah, setelah melakukan spesifikasi model, maka kita tentukan data yang kita butuhkan. Jika X1 kita punya yaitu jam belajar, X2 kita punya gender, dan kita butuh sebuah variabel baru yaitu X1, X2. Maka kita dapat tambahkan sebuah variabel baru di sini yaitu variabel interaksi antara jam belajar dengan gender. Bagaimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya adalah dengan mengalihkan nilai daripada jam belajar dengan gender. Kemudian diperoleh datanya, tinggal kita drag ke bawah. Kira-kira begitu hasilnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menganalisis data. Data perlu dianalisis dengan cara analisis multivariat, yaitu regresi linear majemuk ataupun berganda. Cara menganalisisnya adalah dengan demikian, kita klik data, kemudian data analysis, kemudian kita pilih regression. Nah, kita pilih untuk, saya akan hapus dulu terlebih dahulu agar kita seluruhnya mengerti. Nah, kita disuruh untuk memasukkan input yaitu Y dengan X. Nah, kebetulan Y-nya itu adalah IP. Kita drag saja. Dan X-nya adalah jam belajar, gender, dan interaksi antara jam belajar dan gender. Kita drag sampai di sini. Kemudian ini perlu kita centang yaitu labels. Kemudian kita pilih outputnya akan ditempatkan di mana. Saya pilih di bagian sini saja agar lebih mudah. Nah, kira-kira demikian. Lalu kita klik OK. Kita OK kan saja. Kemudian kira-kira demikian output hasil uji analisisnya. Sebentar saya rapikan. Nah, outputnya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama regression statistik, yang kedua ANOVA, yaitu ANOVA-nya itu uji F, dan yang terakhir adalah uji T. Yang pertama kita dapat lihat regression statistiknya itu R kuadratnya itu mencapai 0,966. Nah, ini sangat baik, artinya di atas 0,95. Selanjutnya kita melakukan pengujian pada uji F. Uji F ini sendiri, pada tugas kali ini saya menggunakan level of significance yaitu 0,05. 0,05 saya buat di sini saja. Level of significance atau LOS saya buat 0,05. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa significance F itu sebesar 1,73 dikali 10 pangkat minus 21. Karena level of significance-nya itu lebih besar daripada significance F, artinya kita dapat menerima hipotesis bahwa X1, X2 maupun interaksi antara X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi terhadap IP. Yang artinya kita dapat menggunakan model tersebut. Nah, untuk output yang kedua yaitu adalah uji T. Sama seperti uji ANOVA yang uji F, kita juga membandingkannya dengan level of significance. Akan tetapi pada bagian awal pada uji F kita menggunakan significance F, tetapi pada bagian ini kita menggunakan p-value. Nah, kita bandingkan p-value untuk setiap faktor. Kita perhatikan bahwa untuk jam belajar p-value-nya itu lebih kecil daripada level of significance. Untuk gender juga demikian, untuk jam belajar dan gender juga demikian. Maka dengan demikian kita dapat menyimpulkan tolak H0. Tolak H0 berarti kita punya cukup bukti untuk menerima H1. Artinya apa? Seluruh hipotesis yang telah kita bangun di atas, yaitu hipotesis 1,
untuk beta 1, hipotesis 1 untuk beta 2, hipotesis hipotesis 1 untuk beta 3, kita cukup bukti untuk menerimanya. Yang artinya jam belajar berpengaruh terhadap IP, kemudian gender memiliki pengaruh terhadap IP, dan gender dan jam belajar memiliki pengaruh terhadap IP. Nah, artinya ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap IP. Kemudian pada tahap yang keempat, kita akan melakukan interpretasi data. Nah, salah satu yang harus kita lewati pada interpretasi data, kita harus menjawab dugaan daripada peneliti tersebut. Dugaannya adalah, saya dapat copy di sini. Dugaannya adalah demikian. Jam belajar berpengaruh positif terhadap nilai mahasiswa. Untuk menjawab hal tersebut, kita dapat melihat koefisien yang ada pada jam belajar. Koefisien jam belajar 0,29, artinya tidak minus, artinya mau dia laki-laki ataupun perempuan, ketika kita menambahkan 1 jam belajar setiap minggunya, maka dia akan menambah IP sebesar 0,294. Untuk yang kedua, interpretasi yang kedua, kita dapat lihat demikian. Mahasiswa dengan jam belajar yang sama, maka mahasiswa laki-laki cenderung memiliki IP yang lebih tinggi daripada mahasiswa perempuan. Nah, ini perlu kita tinjau lebih lanjut. Dengan cara bagaimana? Maka kita perlu menggunakan persamaan yang telah dibentuk ini untuk melihat apakah memang IP-nya sama ataukah berbeda. Nah, saya akan buat jam belajar, kemudian 0 sampai 6 mungkin. Nah, saya buat untuk laki-laki, kemudian untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki kan 0, kemudian saya drag ke bawah 0. Kemudian untuk perempuan 1. Mohon maaf, perempuan. Nah, kemudian kita dapat melihat IP-nya itu, kita dapat memprediksi IP-nya itu dengan cara seperti ini kira-kira. Menggunakan persamaan yang ini. Untuk, mohon maaf, IP laki-laki, kemudian IP perempuan. Selanjutnya, kita dapat membuat persamaan ini, karena kan persamaannya B0, yaitu ini, B0 ditambahkan dengan B1 dikalikan X1 yaitu jam belajar, kemudian ditambah B2 dikalikan dengan gender, kemudian ditambahkan dengan B3 dikalikan dengan jam belajar dan gender. Nah, kita dapat lihat yang bisa kita freeze, ini bisa kita freeze, B0 nya bisa kita freeze, kemudian yang setiap kira-kira ini bisa kita freeze, ini kita bisa freeze, ini kita bisa freeze. Oke, kira-kira demikian. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk perempuan pastinya dia itu pakai data yang jam belajar semuanya. Oke, kira-kira demikian. Nah, ini merupakan hasil persamaannya. Nah, kita lihat pada saat jam belajarnya 0, IP laki-laki memang lebih tinggi daripada IP perempuan. Tetapi pada saat jam belajarnya tinggi, 6, IP laki-laki jauh lebih rendah daripada IP perempuan. Mohon maaf, ini mungkin tidak cocok karena kan indeks prestasi itu sekitar 4 maksimum itu 4, tapi di sini ada 4,0038.
mungkin dapat dihiraukan, tetapi untuk bagaimana cara membuktikannya, kita dapat menggunakan sebuah grafik. Kita buat insert, kemudian kita masukkan scatter, mungkin kita ulangi lagi, insert, scatter, kemudian scatter, kita select data. Di select data kita hapus saja semua dulu, karena kita akan menambahkan ini adalah IP laki. Kemudian kita masukkan X-nya adalah jam belajar, kemudian Y-nya adalah ya ini tadi. Mohon maaf tidak kelihatan ya, wait, saya akan geser ke sini sedikit saja. Saya akan ulangi, select data, saya remove semua, kemudian add dulu, kemudian namanya adalah IP laki, kemudian masukkan X-nya adalah jam belajar, dan Y-nya itu adalah IP laki-laki. Kemudian sebentar, ini sepertinya tidak boleh dimasukkan label untuk grafik. Kemudian kita tambahkan juga IP perempuan. Kemudian X-nya sama aja, jam belajar. Kemudian Y-nya itu kita dapat lihat IP perempuannya. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya, bahwa IP-nya itu kita mungkin bisa tambahkan thread line agar terlihat begitu ya. Nah, yang menarik adalah IP pada awal-awal, mungkin pada jam belajar yang sama, kita tidak dapat tentukan bahwa jam belajar yang sama akan laki-laki pasti lebih memiliki IP yang lebih tinggi, karena pada saat 0 dia itu laki-laki memang IP rata-rata laki-laki memang lebih tinggi. Tetapi pada saat jam belajarnya mungkin sampai 6 jam per minggu, nah IP perempuan itu jauh lebih tinggi. Nah, pada interpretasi kedua, maka kita nggak bisa buktikan bahwa mahasiswa laki-laki itu dengan jam belajar yang sama, mahasiswa laki-laki cenderung memiliki IP yang lebih tinggi. Ini juga bisa menjawab kepada mahasiswa perempuan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini juga tidak bisa dijawab karena interpretasi masing-masing. Mungkin pada jam belajar yang sedikit, laki-laki lebih rata-rata laki-laki itu lebih efektif untuk yang waktunya sedikit, tetapi perempuan lebih kurang efektif untuk waktunya sedikit. Tetapi untuk waktu yang lama, mungkin rata-rata perempuan lebih rajin daripada laki-laki, kemudian oleh sebab itu menghasilkan IP yang lebih tinggi. Kira-kira demikian regresi linear majemuk yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan